got so motherfucking design on right now. 4,5 miliar tahun yang lalu alam semesta kacau, di mana galaksi, bintang, dan planet baru terbentuk. Asteroid bertabrakan demi membentuk planet. Dan inilah bumi saat awal tercipta. 4,5 tahun miliar yang lalu bumi seperti matahari. Setiap harinya asteroid meteorit menabrak bumi. Permukaan yang sangat panas tak memungkinkan kehidupan pada masa itu. Suatu hari planet seukuran Mars bernama Theia menabrak dirinya ke bumi. Theia hancur semua dan bumi masih hidup setengah utuh. Lalu fragmen batu bekas tabrakan antar planet tersebut berhamburan keluar dan terbentuklah cincin. Batuan tersebut saling bertabrakan dan terbentuklah bulan. Pada masa itu bulan sangat dekat dengan bumi. Bumi pun mengering. Gunung berapi, volcano dan sebagainya tumbuh menghasilkan asap udara untuk menghasilkan oksigen, karbon, atmosfer dan sebagainya. Lalu seri meteorit asteroid menabrak bumi menghasilkan zat cair dan jadilah air bumi. Dan pada masa ini banyak orang yang bertanya-tanya apakah bumi di masa yang akan datang masih layak untuk dihuni. Inilah beberapa jawaban yang akan kita lihat, apakah bumi masih bisa layak dihuni di masa yang akan datang. Faktor yang pertama, saat ini bumi makin dingin. Suhu bumi makin dingin saat memasuki tahun 2030. Prediksi suhu ekstrim ini dikatakan oleh sejumlah ilmuwan. Seorang profesor bernama Valentina Sharapoova memperingatkan manusia bila zaman es akan kembali membukukan bumi. Ini diakibatkan kacaunya siklus matahari. Perlu diketahui, matahari mempunyai siklus 11 tahunan, di mana saat siklus itu terjadi, aktivitas matahari mencapai puncaknya atau sebaliknya tertidur. Di siklus matahari ke-26 yang akan datang terjadi di antara tahun 2030 sampai tahun 2040. Aktivitas matahari akan mencapai titik rendahnya, sama seperti 370 tahun silam. Fenomena pasifnya matahari itu disebut Maunder minimum. Menurut Profesor Valentina, kacaunya siklus matahari itu disebabkan oleh tidak seiramanya gerakan lapisan luar matahari dan lapisan dalamnya. Ketika Maunder minimum terjadi di tahun 2030-an, dua lapisan matahari itu diprediksi saling mengganggu gerakan satu sama lain. Imbasnya matahari tak bisa menghasilkan energi penuh seperti yang lalu. Yang kedua, jumlah karbon dioksida bertambah. Kepala Iklim dan Lingkungan di Laboratorium Fisika Nasional Inggris, Jane Burstone, mengatakan Tiongkok menjadi negara penyumbang polusi di dunia pada 2017. Ini dikarenakan banyaknya pembuangan bahan bakar fosil. Sementara itu di Eropa dia memprediksinya banyak perdagangan panel surya murah di pusat perdagangan. Karena energi terbarukan di dunia turun tajam, tentu ini mempengaruhi kondisi bumi di masa depan. Kemudian yang ketiga, bumi akan mengering. Di masa depan, bumi diprediksikan akan mengering karena pemanasan global. Lebih dari 25% permukaan bumi diprediksi mulai mengalami dampak aridifikasi pada tahun 2050. Studi lingkungan yang diterbitkan oleh The Journal Nature Climate Change mengungkapkan bahwa dampak aridifikasi tersebut bisa terjadi apabila manusia tidak mengikuti perubahan yang diusulkan oleh Kesepakatan Iklim Paris. Studi tersebut mengklaim apabila suhu rata-rata bumi naik 2 derajat Celcius, maka dalam 30 tahun mendatang bumi bisa menjadi padang pasir. Peneliti The Journal Natural Climate Change Manoj Joshi memprediksi bahwa aridifikasi akan muncul sekitar 20 hingga 30% permukaan bumi.
Aridifikasi tersebut terjadi pada saat perubahan suhu rata-rata global mencapai 2 derajat Celcius. Cara untuk mengurangi pemanasan global juga mereka jelaskan. Caranya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya aridifikasi. Sikap kita terhadap kondisi bumi saat ini. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan terhadap bumi. Sikap kita terhadap kondisi bumi haruslah sikap yang peduli, sadar, dan proaktif. Kita harus peduli dengan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Kita harus sadar akan dampak dari tindakan kita terhadap bumi. Jika ingin bumi sehat, maka kita harus melindunginya.